istilahnya menjelang sepuh, yang kami lihat itu pakaiannya sangat apa adanya lah. Iya, iya. Apa adanya. Untuk urusan uang pun yang selalu pegang itu kan bukan beliau. Jadi dia kalau punya uang pun dihabiskan dengan apa namanya, tidak pandang bulu ini uang berapa gitu katakanlah. Iya. Dan memang yang kami rasakan karena memang saya pribadi khususnya karena memang saya adalah cucu yang tertua walaupun bukan dari putra yang tua, karena memang saya kelahiran yang paling besar dibandingkan dengan ini sebenarnya kakak saya mungkin sana dia. Tapi usia memang saya lebih tua dan lebih dewasa, tapi urusan pergaulan saya lebih muda. Dan memang sudah terlihat tua bukan? Jadi begini, seringkali ke cucu-cucunya dia itu sangat-sangat perhatian ya, kepada cucu-cucunya, kepada putra-putrinya sangat perhatian. Bahkan kepada mantunya pun sendiri sangat perhatian. Keperluan ketika menjelang perjuangan bagaimana almarhum ayah saya, kemudian buah saya ataupun juga paman saya itu sangat diperhatikan dengan pola pikir. Begitu sangat picik jika catatan sejarah Sabilun Najat harus dikemas dalam waktu tidak 1 jam, karena catatan sejarah yang begitu sangat luar biasa yang ditorehkan oleh orang luar biasa pasti sudah berbentuk novel-novel yang berjilid-jilid saudara. Tapi mudah-mudahan walaupun hanya dalam waktu yang singkat kurang lebih 40 menit ketika kami membahas biografi Pondok Pesantren Sabilun Najat, mudah-mudahan itu semua ada manfaatnya, menjadi kebaikan untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti apa yang saya sampaikan pada bagian sebelumnya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin lebih khusus membahas pendiri Pondok Pesantren Sabilun Najat, yakni almarhum Pangersa Kiai Haji Hasan Ma'ruf. Beliau adalah seorang ulama sepuh, ulama harismatik, ulama yang sudah banyak mencetak ajengan-ajengan lagi, kiai-kiai lagi, ustadz-ustadz lagi, bahkan bukan hanya mencetak para ulama, tapi mereka yang sukses di dalam bagian-bagian yang lainnya juga, yang alhamdulillah wasilahnya banyak mereka dilahirkan dari tanah Cinangsi, Ciladur, Sukamaju, Cilengsir ini, Kecamatan Lansing, Kabupaten Ciamis, tepatnya itu Pondok Pesantren Sabilun Najat. Namun seperti apa yang saya katakan di awal tadi, begitu sangat picik jika saya harus membahas biografi Pangersa Kiai Hasan Ma'ruf dalam waktu yang sangat singkat. Tapi mudah-mudahan kita akan mengemas poin ini, mudah-mudahan bisa mewakili. Wabil khusus saya ingin mengerucutkan tentang bagaimana perjuangan beliau, wabil khusus Pangersa Kang Ajengan Johan dan juga Kang Ajengan Asep di sini. Beliau ini termasuk Dewan Kiai juga di Pondok Pesantren Sabilun Najat. Yang saya ingin tanyakan itu Kang, jadi posisinya itu saya juga karena almarhum Kiai Haji Abdul Somad sebagai mantu dari Kiai Haji Hasan Ma'ruf juga adalah salah satu guru saya, dan sumber yang saya dapatkan juga salah satunya dari almarhum guru saya itu Pangersa Kiai Haji Abdul Somad yang juga bokoknya Kiai Johan Nur Zaman, bahwasanya Pangersa Kiai Haji Hasan Ma'ruf ini adalah orang Toriko, dan yang saya dengar, mohon maaf jika saya salah, beliau Torikonya itu Satoriyah. Jadi saya ingin membahas, mengkerucut ke poin itu Kang. Silakan Akang bisa memulai dari mana, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Sebagaimana tadi pertanyaan daripada saudara kami Raden Syed Langit terkait permasalahan kronologis Pondok Pesantren Sabilun Najat, cikal bakal, kemudian pendiri. Maka mungkin sekarang lebih diperuntukkan pada sosok pendiri, yaitu almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Hasan Ma'ruf, yang merupakan kakek kami berdua dan juga saudara-saudara kami yang lainnya, karena memang
kebetulan kakek kami itu mempunyai anak tiga, dua laki-laki dan satu perempuan, dan punya cucu dan cicit sekarang saya lupa jumlahnya. Dan sudah beberapa yang mukim, ada yang di sini ataupun di daerah yang lain yang juga sama bergelut dalam dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan Islam kita. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara tadi, yaitu masalah thariqah yang diemban oleh kakek kami, yang kami dengar, karena memang waktu itu kami masih kecil dan belum mengenal masalah jalur thariqah seperti itu, cuman sering menyaksikan dan menyimak, atau bahkan sering ikut-ikutan. Waktu itu kita masih anak-anak, masih remaja, belum tahu tentang hal seperti tersebut. Baru setelah kakek wafat, kami menyadari bahwa itu ajaran Bapak. Yang tadi sebagaimana telah disebutkan thariqah syar'iyah ya, itu memang kami itu terfokus ke Jamiah Thariqah, di samping mengelola dan membimbing, membina, mendidik para santri. Hingga setelahnya ada kehadiran daripada mantu dan juga putra beliau dewasa, beliau lebih fokus ke jamaah Thariqah. Yang dulu biasanya selalu digelar oleh kakek kami itu dalam satu minggu itu dua kali, malam Jumat dan malam Senin. Malam Jumat dan malam Senin kajiannya di masjid ataupun di masjid-masjid yang lain, dimana biasa kalau sekarang kan para kiai ada safari dakwah. Jadi di samping beliau mengisi ceramah dakwah, kemudian dilanjut dengan majlis zikirnya. Seperti itulah cara-cara dakwah di masa lalu. Jadi di samping memberikan ujangan-ujangan tentang sisi tarbiyah, akhlak, tapi juga mengajak untuk lebih mendekatkan diri para jamaahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Seperti itu. Adapun silsilahnya ya, kakek kami itu kan begini, lahir kalau nggak salah tahun 1933 kalau misalnya 1933, berarti waktu kemerdekaan itu 12 tahunan ya kurang lebih. 12 tahun sebelum merdeka. Beliau meninggal itu 4 tahun yang lalu ya, 2017. Itu kalau nggak salah 80 tahun. Usia sampai 80 tahunan. Beliau itu kan mengaji di berbagai pondok pesantren dan pernah juga berguru dengan urusan sanad thariqahan. Ya, yang kami tahu, harusnya memang nanti mungkin di sesi yang lain saudara bisa ngobrol dengan paman ataupun uang kami, ayahnya daripada Kiai Asep yang Haji Awas ya, pimpinan sebagai pimpinan pondok pesantren saat ini. Mungkin dia lebih tahu, karena kami memang masih muda-muda ya, jadi tahunya hanya sekilas aja. Itu informasi baik dari para jamaahnya, murid-muridnya, para alumni, dan juga dari orang tua kami dulu. Ya, beliau itu berguru ke beberapa ulama kiai di wilayah seputaran Ciamis dan juga di luar Ciamis juga, karena memang sempat berguru juga di pondok pesantren di Kuningan. Kemudian masalah thariqah yang kami tahu, beliau khusus bergurunya ke Mama Cigoong ya, Mama Cigoong di Raja Desa, yang mana sanad ya jelas ya kan, Mutabaroh ya kan. Dan memang yang kami tahu, kenapa sekarang di Sabilun Najat di sini, di daerah sini tidak ada kelanjutan thariqah tersebut, karena memang kalau masalah ajarannya mungkin ya masih tetap ada, praktekannya masih tetap kita pakai, cuman tidak ada yang disebut dengan apa istilah dalam mursyid ya seperti itulah pelanjutnya, karena memang yang terakhir itu ya di Mama Cigoong, kemudian di
Gini Kang, saya pernah mendengar dari paman Akang yaitu Kiai Haji Vivin Syarif Arifin yang di sebelumnya juga sudah dibahas tentang biografi pesantren. Kalau saya tidak salah dengar, Kiai Haji Vivin itu mengatakan bahwasanya dulu katanya bapak saya yaitu Pangersa Kiai Haji Hasan Ma'ruf yang sedang kita bicarakan pernah berbicara bahwasanya geus nak ulah aya nunuyikeun moal kuat gitu ya bahasa teh gitu ya. Jadi kurang lebih mungkin begini, sudah mungkin cukup di bapak saja gitu. Karena tidak akan sanggup menjalankan kifayah-kifayah yang berkaitan dengan amalia-amalia Torikoh Satoriyah. Mungkin akan bisa memperjelas mungkin gimana itu kan? Ya, mungkin kalau kita mengambil ke arah logika ya, secara realistis kalau kita lihat perjalanan Torikoh Satoriyah tersebut yang dimiliki oleh kakek, yang diamalkan oleh beliau gitu, jamaahnya dulu, apalagi kakek, memang dengan wirid-wiridnya yang kan jalur Torikoh itu selalu mistik kan, kalau setiap pada sholat apa berapa ribu dan itu jangan ketinggalan dan kemudian ada orang yang lain, ada upaya-upaya yang lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah ya, kalau kenapa kakek saya bilangnya seperti itu kepada muridnya ataupun kepada para putranya dulu, karena beliau mungkin menganggap untuk bahasa Sunda namanya bayang lah, bayang di zaman begitu kekinian mampu gitu untuk mengembannya, karena mungkin yang beliau rasakan juga beliau lihat dari guru-guru beliau begitu banyak keprihatinan ketika mengemban hal tersebut. Karena memang untuk pendekatan diri kepada Allah itu memang dalam diri kan banyak ya, ada yang seperti apa saja. Nah salah satunya yang dimaksudkan itu memang seperti begitu sederhana dan begitu dalam kehidupan juga kan, dalam urusan duniawiah itu kan katakanlah harus siap untuk apa adanya, kona'ahnya ya, harus kuat gitu kan, apa adanya, jangan terlalu berdebat gitu seperti apa yang untuk zaman kekinian kan. Iya benar. Jadi memang kan pengarsa guru juga ketika masih beliau ada, yaitu bapaknya Kang Ajengan Johan, yaitu guru kami almarhum Kiai Haji Abdul Somad. Beliau mengatakan dulu waktu saya lagi sorogan, dulu aki itu katanya gitu kan, Kiai Haji Hasan Ma'ruf, aki itu amalia torikohnya itu kan banyak, sehingga memang logika juga berbicara ya, jadi memang jadi sempit untuk ngajar-ngaji santri. Makanya ketika almarhum Kiai Haji Abdul Somad, mantu dari Kiai Haji Hasan Ma'ruf, mukim di sini, bahkan beliau khusus ngurus santri gitu kan. Jadi mungkin Kiai Haji Hasan Ma'ruf lebih bisa khusus dalam mengemban ke jamaah gitu kan, urusan torikoh. Masya Allah luar biasa. Ya, memang kami pun sebagai cucunya sering melihat bagaimana praktekan kakek kami itu ketika isya, yang sebenarnya itu tidak bisa ba'da subuh sampai duha itu dia tidak keluar dari mihrabnya gitu kan. Kalau sudah sepunya, kalau dulunya waktu masih muda dia tidak keluar dari masjid dari lembaran gitu. Jadi berarti dari subuh itu sampai duha? Baru keluar masjid itu setelah zuha lah. Ketika anak-anak santri sudah kelar ngaji ba'da subuh dan menjelang duha gitu kan, baru dia keluar setelah sholat duha. Dan setelah sepuh pun seperti itulah, setelah duha baru keluar dari kamar. Dan pun misalkan maghrib itu kan selalu pasti daripada maghrib sampai isya juga, bahkan setelah isya itu beliau lepas dari zikir dan sholat itu setelah selesai semuanya, kadang-kadang ya jam 9 baru selesai. Seperti itulah. Makanya mungkin untuk kiai-kiai yang punya banyak murid itu harus dibina secara kajian khusus, pasti tidak akan sempat juga. Tapi memang ya kan, dulu pangersa almarhum Kiai Haji Khair Apandi, kata apa juga nih, apa almarhum guru saya Kiai Haji Abdul Somad. Jadi kan kalau sederhananya torikoh itu kan jalan ya, jalan agar kita sampai bermarifat kepada Allah, dan begitu banyak jalan, yang penting kan semuanya benar gitu, tidak keluar dari Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas. Kadang ada orang yang dengan ngajar ngaji jadi torikoh, kata Uwafir Afandi gitu kan. Jadi mungkin bukan berarti ketika, intinya beginilah,
bukan berarti itu hanya jalan satu-satunya untuk mencapai bermakrifat kepada Allah. Karena banyak orang yang sampai kepada Allah itu dengan ngajar ngaji, seperti katakanlah pengarsa guru almarhum Kiai Abdul Somad, beliau ditahkhususkan oleh mertuanya yaitu Kiai Hasan Maruf yang sedang kita bahas untuk tahkhusus serius ngurus santri. Karena nggak mungkin kalau misalnya pengarsa apa harus juga ikut jamiah toriko gitu kan, kapan ngajar santrinya gitu ya kan. Jadi memang semuanya juga baik. Makanya sederhananya Uwa Manonjaya bilangnya Kang Ajeng Asep, karena Kang Ajeng Asep juga pesantrennya di Miftahul Huda Pusat Manonjaya. Toriko kita mah ngaji katanya, seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Lalu begini Kang, saya juga sebenarnya sering mendengar bagaimana kekonaahannya Ki Haji Hasan Ma'ruf gitu kan. Seperti halnya sampai pakaian pun hanya beberapa saja. Lalu beliau bahkan, aduh mohon maaf sekali saking kekonaahnya gitu. Padahal kan bukan berarti tidak ada sebenarnya. Karena putra-putra beliau itu dalam urusan katakanlah dalam urusan harta juga bukan orang yang kesusahan gitu, orang-orang yang mampu. Tapi saking konaahnya Kiai Haji Hasan Ma'ruf, kata Kiai Haji Pipin sampai mau cukur rambut aja uang, sampai minta ke anaknya gitu kan, saking sudah nggak pegang uang banyak, karena katanya nggak biar banyak tuh banyak sabun gitu kan. Masya Allah. Coba kan diperjelas lah tentang bagaimana beliau. Ya, yang saya tahu, karena memang yang lebih tahu pasti paman saya, karena beliau hidup serumah. Iya benar. Serumah dengan kami. Ya. Cuman ya kami juga sedikit tahu lah tentang hal tersebut, dan memang seperti itulah apa yang dilakukan oleh kami gitu. Dengan misalkan pakaian, kalau misalkan ada beli pakaian, ya biasa aja beli pakaian, tapi dia pakai sebentar pasti langsung. Nah, apa itu ke putranya, atau apa itu ke cucunya, apa itu ke santri-santri ataupun saudara yang lainnya. Ya bapak boga baju, cocok ke pakai ya, seperti itulah. Dipasih ya, seperti ya pakaian, baju, sarung ataupun sorban, peci dan sebagainya. Dan bahkan seringkali setelah beliau istilahnya menjelang sepuh, yang kami lihat itu pakaiannya sangat apa adanya lah, apa adanya. Untuk urusan uang pun yang selalu pegang itu kan bukan beliau. Jadi dia kalau punya uang pun dihabiskan dengan apa namanya, tidak pandang bulu ini uang berapa gitu katakanlah. Dan memang yang kami rasakan, karena memang saya pribadi khususnya, karena memang saya adalah cucu yang tertua, walaupun bukan dari putra yang tua, karena memang saya kelahiran yang paling besar dibandingkan dengan ini sebenarnya kakak saya menurut sana dia. Tapi usia memang saya lebih tua dan lebih dewasa, tapi urusan pergaulan saya lebih muda. Dan memang sudah terlihat tua kok. Jadi begini. Seringkali ke cucu-cucunya dia itu sangat-sangat perhatian ya, kepada cucu-cucunya, kepada putra-putrinya sangat perhatian. Bahkan kepada mantunya pun sendiri sangat perhatian. Keperluan ketika menjelang perjuangan bagaimana almarhum ayah saya, kemudian buah saya ataupun juga paman saya itu sangat diperhatikan dengan pola kehidupannya. Dia lebih baik dia yang enggak, yang penting putra-putra atau cucunya yang oke, seperti itu. Tapi pernah beliau beli mobil, waktu itu memang sudah zamannya pakai mobil dulu ya. Nah kita di pondok pesantren nggak punya mobil. Nah kalau nggak salah itu waktu saya masih MTS ya, tahun 1994, menjelang MTS kelas 3, waktu saya itu beli mobil Call Mini tuh, Call Mini ya. Dengan tahun yang sudah uzur, sudah tua, dengan apa adanya. Kalau nggak salah itu belinya dari santrinya sendiri yang ada di Jakarta, di Bekasi. Bekasi. Harganya 3,5 juta. 3,5 juta. Digunakan untuk ya keperluan di pesantren aja, bukan keperluan beliau saja gitu kan. Dan hasil setelah kekinian, dia nyuruh ke paman saya tukerin mobil kalau pengen yang baru sih. Makanya istilahnya cikal bakal pesantren saya dulunya sekarang punya mobil itu ya bekalnya dari sana. Benar. Dari mobil sekarang mobil banyak yang kakek saya beli 3,5 juta. Sekarang kan adalah bukan banyak, ada gitu untuk kami pakai, untuk anak-anak santri pakai. Fasilitas pesantren kan ya.
itu bukan milik kami tapi milik kita semua. Iya. Memang sangat perhatian kepada misalkan ke saya tuh mau pergi sekolah atau mau pergi ngaji dulu waktu ketika mondok, misalkan mau minta izin, minta doanya mau pergi lagi ke pondok, punya uang nggak? Ya punya, sudah. Saya kan pasti sudah dibekali sama bapak saya, tapi selalu dia nih tambahnya. Bahkan untuk hal-hal kecil dia itu paling gemar untuk kepada cucu itu sangat namanya ke cucu mungkin ya. Seperti itulah, sangat perhatian, hal-hal terkecil pun perhatian, sudah apa, sudah bagaimana, punya apa, punya misalnya. Lalu Kang, saya juga mendengar tentang bagaimana luar biasanya memang kudu diturutan kurang gitu ya. Kita benar-benar jadi suri tauladan. Keikhlasan beliau itu salah satu lagi ceritanya tabahnya.